Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan pembahasan teori-teori dalam penelitian ya. Di video yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan grand teori ya. Jadi dari 5 teori yang ada, empirical teori, grand teori, middle range teori, normative teori, dan grounded teori. Nah, ini yang kedua ini kita akan membahas terkait dengan grand teori. Nah, apa itu definisi dari grand teori gitu ya? Nah, definisi dari grand teori itu adalah teori besar yang sangat abstrak dan tidak dapat diuji secara empiris ya. Nah, grand teori ini menjelaskan fenomena secara umum melalui kerangka konseptual yang luas ya, tanpa batasan ruang dan waktu. Artinya, si teori ini itu dapat berlaku dalam ruang-ruang atau batasan-batasan atau melebihi dari batasan-batasan ruang waktu yang ada gitu ya. Nah, grand teori ini berusaha memberikan pemahaman yang luas dan menyeluruh tentang fenomena sosial melalui kerangka konseptual yang luas tanpa adanya batasan-batasan itu tadi ya. Nah, teori ini itu lebih menekankan pada penyusunan konsep-konsep formal ya daripada pemahaman realitas sosial yang konkret. Jadi, bagaimana kita menyusun ya konsep-konsep yang ada gitu ya. Nah, apa aja ciri-ciri dari grand teori gitu ya? Nah, ciri-ciri dari grand teori itu yang pertama adalah dia bersifat abstrak ya. Nah, dia bersifat abstrak, spekulatif, ya, konseptual, formal, umum, dan dia non-empiris ya. Kemudian dia menyediakan sudut pandang ya. Dia menyediakan sudut pandang eh, atau orientasi untuk memahami dunia sosial dan pendidikan gitu ya dalam khususnya dalam pendidikan gitu. Sebenarnya bukan hanya di pendidikan gitu kan ya. Nah, ini dia tidak terikat pada situasi spesifik dan atau data empiris tertentu gitu ya. Jadi, grand theory ini tidak tidak spesifik untuk data ini gitu. Tidak ya. Nah, tidak spesifik untuk kasus ini enggak gitu ya. Nah, teori ini menyediakan kerangka konseptual global yang dapat digunakan untuk memahami berbagai tadi ya fenomena tadi. Nah, meskipun demikian, karena sifatnya yang sangat abstrak, nah grand teori ini seringkali sulit untuk diuji ya dan diverifikasi melalui penelitian yang empiris ya. Karena memang bukan untuk diuji dengan penelitian yang empiris gitu ya. Nah, apa aja contoh dari grand teori ya? Contohnya adalah teori modernisme dan postmodernisme gitu ya. Teori Freud ya, Pearson, kemudian Habermas ya, kemudian Bourdieu ya. Kemudian ada teori Marxisme, ya, pilihan rasional, strukturalisme, kemudian fungsionalisme. Ya. Nah, teori-teori ini menawarkan kerangka kerja yang luas ya untuk memahami dinamika sosial dan budaya. Nah, misalnya teori tindakan komunikatif ya dari Habermas ya, itu berfokus pada bagaimana komunikasi dapat mencapai pemahaman dan kesepakatan di dalam sebuah masyarakat gitu ya. Nah, jadi dia memberikan kita framework, memberikan kita sebuah kerangka gitu ya, sehingga kita dapat memahami realita atau dinamika sosial itu prinsip-prinsip umumnya seperti apa gitu ya. Jadi kita mencocokkan nih prinsip-prinsip umum yang terjadi itu dengan sebuah framework. Nah, frameworknya itu disediakan oleh si grand theory ini ya. Kemudian, apa sih tujuan dan kegunaan dari grand theory ya? Tujuan dan kegunaan grand theory ini itu adalah mendefinisikan suatu bidang kajian secara umum ya. Nah, grand theory ini membantu peneliti dan akademisi untuk membentuk landasan konseptual ya untuk dianalisis lebih lanjut ya. Dia memperjelas dan memperkaya konsep-konsep dasar serta kerangka berpikir ya. Kemudian dia memperluas cara pandang terhadap fenomena sosial dan pendidikan gitu ya. Nah, dengan menyediakan kerangka kerja ini ya, atau kerangka berpikir ini, grand theory itu memungkinkan atau memudahkan, memudahkan bagi kita gitu ya untuk melakukan analisis yang lebih holistik terhadap sebuah fenomena sosial gitu ya. Nah ya, tapi karena itu tadi ya, karena dia sifatnya itu bersifat abstrak, sehingga grand theory ini mungkin tidak selalu apa ya, tidak selalu memberikan kita panduan-panduan yang spesifik ya, atau panduan-panduan yang praktis ya untuk sebuah aplikasi praktis ya, atau sebuah penelitian yang lebih empirik gitu ya. Nah, kelebihan grand theory itu apa aja ya? Yang pertama itu dapat memberikan penjelasan mendalam
terhadap perubahan sosial dan perilaku manusia, ya, kekuasaan, struktur sosial, identitas, institusi, dan sebagainya. Kemudian dia dapat digunakan sebagai landasan berpikir ya untuk merumuskan pertanyaan penelitian dalam bidang pendidikan ya dan juga bidang sosial secara umum ya. Nah, dengan menyediakan kerangka kerja yang komprehensif, grand teori itu memungkinkan analisis terhadap bidang-bidang itu tadi ya. Nah, tapi ada juga kritik ya terhadap uh, grand teori ya. Misalkan dilakukan oleh Merton, ya, Mills dan Leider ya pada tahun 1957, 1959 dan 1994 gitu ya bahwa mereka berpendapat bahwa grand teori ini dianggap terlalu abstrak ya. Dia tidak bisa dibuktikan secara empiris ya. Nah, selain itu juga dia dikritik eh, kadang-kadang itu tidak relevan dengan dunia nyata yang sifatnya itu dinamis dan penuh dengan keberagaman gitu ya. Nah, dikhawatirkan grand theory ini hanya menjadi rasionalisasi kosong gitu ya menurut Merton, Mills dan Leider ini ya. Menjadi rasionalisasi kosong tanpa meningkatkan pemahaman terhadap fenomena gitu ya. Eh, jadi grand theory ini apa ya dapat menjadi narasi besar yang sifatnya itu totaliter ya dalam dunia di mana tidak ada satu narasi tunggal yang operatif gitu ya. Nah, perbedaan grand theory dengan teori empiris yang sudah dibahas di video sebelumnya itu bahwa teori empiris itu diuji melalui bukti empiris ya. Sedangkan grand theory itu dinilai dari koherensi logis ya. Jadi kemampuan menjelaskan dan kejelasan konsepnya. Jadi koherensi logis, kemampuan menjelaskan dan kejelasan konsepnya gitu ya. Jadi grand teori ini lebih berfokus pada pengembangan kerangka kerja konseptual yang luas, sementara kalau tadi yang teori empiris itu lebih berfokus pada pengujian hipotesis yang spesifik melalui data yang spesifik gitu ya. Jadi kalau teori empiris itu biasanya terikat dalam konteks ruang dan waktu tertentu ya, pada sebuah sampel tertentu, pada sebuah tempat tertentu, pada sebuah set data tertentu gitu ya. Sedangkan grand teori ini biasanya dia lebih bersifat, bukan biasanya ya, memang dia bersifat lebih universal dan tidak terikat pada konteks yang spesifik ya. Nah, kesimpulan singkat, grand teori ini bukan untuk dibuktikan, tapi untuk membantu memahami ya fenomena secara umum melalui kerangka pemikiran yang logis dan koheren ya. Namun, meskipun ya tidak dapat diuji secara langsung, grand teori ini berperan penting dalam membentuk pemahaman kita terkait dengan dinamika dan struktur sosial gitu ya. Teori ini menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan untuk dapat menganalisis fenomena sosial secara lebih luas, lebih holistik ya, meskipun mungkin tidak selalu memberikan panduan praktis untuk penelitian empiris dan aplikasi-aplikasi yang lebih praktis gitu ya. Nah, demikian pembahasan terkait dengan grand theory di dari bukunya Cohen dan kawan-kawan gitu ya. Semoga dapat dipahami. Nah, bagi teman-teman yang ingin memperdalam terkait dengan metode penelitian kuantitatif ya, bisa dibaca di buku Metode Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan, sebuah panduan praktis yang saya tulis bersama rekan saya. Eh, ini merupakan buku yang cocok ya untuk mahasiswa ataupun dosen ataupun guru gitu ya ataupun peneliti secara umum gitu ya yang ingin menggunakan atau mengemploy metode penelitian kuantitatif dalam risetnya gitu ya. Nah, penjelasannya simpel, langsung ke poin-poin utama, kemudian dari pembahasan filosofisnya ada gitu ya, pembahasan praktisnya juga ada gitu ya. Jika berminat, boleh di WhatsApp di 0812 9190854 atau email di sigufi@artanusantara@gmail.com atau bisa juga dicari di websitenya ya sigufipublishing.com. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya.